atau mencari rezeki dengan jalan yang lain. Ada yang Iya. jadi ojek online, Berjualan. ada yang jualan makanan, ada yang macam-macam. Itu bukan kru doang loh, yang bos-bos event, Sama bos-bos juga ya, IO juga. turun juga. Ya, ada yang jual. Ketemu lagi di Ngeteh Bareng Suami. Oke, karena kita masih di masa pandemi, kita tahu bahwa banyak banget yang terdampak di masa pandemi ini ya. Ya. Walaupun di satu sisi aku masih salut sih, karena banyak orang-orang yang masih semangat gitu ngejalanin Iya, hari-hari, kehidupan, pekerjaannya, rutinitas sehari-hari, yang pastinya lebih sulit sebenarnya. Iya. Tapi di satu sisi juga aku sedih juga sih, karena ternyata banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Dan salah satunya adalah pekerja event atau kita sebut event organizer. Iya. Nah, ini menarik karena kebetulan kamu adalah salah satu yang bernaung di situ ya, Iya, di betul. event organizer. Coba share dong gimana dampak langsung yang dirasakan oleh pekerja event atau event organizer di masa pandemi ini. Gitu. Ya, oke. Mungkin sebelumnya bisa mau dijelasin dulu mungkin ya awalnya. Kenapa kan sebelumnya saya memang bekerja atau berkecimpung di bidang event organizer, dari mulai talent agentnya sampai vendor dan lain-lain gitu. Jadi dalam satu lingkup event organizer. Kalau sebelum pandemi itu untuk jobnya itu bisa seminggu sekali ya. Bahkan ya seminggu sekali, sebulan bisa 4 kali. Apalagi kalau misalkan ada event-event tertentu, artinya lagi bulan puasa nih, Ramadan hari-hari bisa tiap raya, hari gitu ya. Iya. Kalau tahun baru, terus Natal dan lain-lain, itu pasti lumayan banyak gitu ya event-event. Tapi setelah pandemi jadi nol sama sekali. Jadi awal pandemi udah gak ada sama sekali ya. Beruntungnya selain buat event organizer, kan saya juga ngajar, ya kan. Jadi dosen. Jadi sekarang ya fokus full ke ngajar aja anak-anak mahasiswa gitu. Nggak lagi tentang event organizer, karena ya nol sama sekali, nggak ada event sama sekali karena kita nggak bisa bikin event. Ya walaupun ada beberapa yang bisa mengatakan bahwa kan bisa bikin event virtual, konser virtual dan lain-lain. Menurut kamu gimana tuh? Ya kalau menurut saya itu bukan sebuah jawaban sih. Kita tahu bersama-sama kalau misalkan anggap aja nih kita ngomongin konser ya. Konser itu yang diinginkan atau goalsnya atau targetnya itu audience atau fans itu bisa merasakan aura yang sama. Aura yang sama dengan si penyanyi atau si bandnya. Dan bertemu langsung Ya walaupun nggak megang tangan, tapi ngelihat 20 meter gitu ya? Atau ngelihat 100 meter bahkan kalau misalkan di lapangan bebas di stadion. Jauh sebenarnya. Iya. Itu jauh tapi tetap masih dalam lingkungan yang sama, masih atmosfer yang beda sama gitu. Ya, gitu. rasanya. Nah, kalau misalkan event virtual baik melalui aplikasi apapun, mau Zoom atau apapun itu beda feel-nya. Iya sih pasti. Feel-nya akan beda sekali. Kenapa? Beda sekali. Ya kalau ngelihatnya di layar kaca atau layar handphone atau layar laptop ya sama aja kayak nonton di TV gitu. Iya sih. Nggak ada bedanya. Jadi nggak dapet atmosfernya, kepuasannya kurang. Biar bagaimanapun. Kalau dipaksa ya nggak masalah, silahkan saja. Tapi kalau saya lihat awal-awalnya memang banyak tuh yang ngadain konser atau apapun itu, acara hiburan yang virtual. Tapi kesini kan enggak. Kalau itu berhasil, harusnya kesini kan makin banyak yang bikin. Atau berlanjut lah ya. Iya. Tapi ternyata kan tidak. Saya tidak underestimate teman-teman yang buat acara virtual seperti itu. Tapi saya pikir itu bukan sebuah jawaban. Ya tapi daripada diem sih ya nggak apa-apa. Kalau saya kebetulan kan ada kegiatan lain, bisa ngajar dan lain-lain. Kalau teman-teman yang mau berupaya di situ nggak masalah. Tapi mungkin kalau yang sifatnya melibatkan fans atau audiens yang harus satu atmosfer atau yang harus satu keadaan, saya pikir virtual itu
agak berat sih, agak kurang, nggak nyampe tujuannya. Seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang full dari event aja pekerjaannya, yaitu sekarang sedang bersusah payah. Iya, berat banget. Ada beberapa teman juga yang curhat. Jadi nol sama sekali gitu. Penghasilannya. Iya, penghasilannya. Dan lagi gini, yang paling agak kurang adil dipikir-pikir ya, kalau kita pikir-pikir gini. Kalau teman-teman yang kerja di event itu nggak kelihatan menyedihkan. Betul. Sedangkan kita sebagai manusia biasanya membantu orang yang kelihatan menyedihkan aja. Ya, padahal mungkin sama menyedihkan ya. Iya, padahal sama-sama orang nggak dapat penghasilan sama sekali, cuma karena orang event atau talent gitu ya, dia penyanyi atau dia dancer atau bahkan artis kan masih ada tabungannya. Jadi masih ada rumah, masih ada mobil, masih ada aset gitu ya. Iya, ya masa kita harus ikut merasa prihatin ketika dia udah jual rumah dan jual mobilnya gitu kan. Itu ya. Sih keterlaluan sih kalau menurut saya. Jadi kalau menurut saya sama aja teman-teman. Ya kalau misalkan artis-artis yang udah biasa di TV atau yang grade-nya A gitu ya, itu sih masih banyak lah. Tapi kalau teman-teman tahu bahwa artis tuh bukan hanya yang ada TV kan, tapi ada yang lokal, ada yang indie, ada yang band cafe, ada yang cuma reguler di hotel seperti itu, ada band wedding, ada teman-teman yang dancer tradisional gitu. Dan ketika semua ditutup, jadi ya hilang, nol sama sekali. Ya kalau misalkan melihat mereka, ya mereka tidak terlihat sedih, mereka masih memiliki aset, masih punya motor, masih punya mobil. Tapi masa kita harus sedih atau ikut prihatin ketika mereka sudah ngejual semua aset mereka? Kan nggak adil ya. Makanya kalau teman-teman jangan ngelihat cuma dari penampilannya aja gitu. Karena sudah biasa jadi performer, ya dia nggak akan penampilannya pasang muka sedih juga gitu. Bisa jadi tetap rapi, tetap walaupun ya tidak gitu punya penghasilan, jadi nol sama sekali. Bayangkan yang tadinya misalkan penghasilannya cukup lah untuk makan, untuk sekolah anak, untuk kalau masih ngontrak bayar kontrakan dan lain-lain ya. Ini jadi nol sama sekali. Ini kan ngeri banget ya sebenarnya. Dan memang tidak ada solusinya kalau sampai saat ini kalau menurut saya. Ya akhirnya banyak teman-teman juga yang akhirnya nggak berusaha mencari uang atau mencari rezeki dengan jalan yang lain. Ada yang jadi ojek online, ada yang jualan makanan, ada yang macam-macam. Itu bukan kru doang loh, yang bos-bos event, sama bos-bos juga IO juga. Ya, ada yang jualan pakaian, ada yang jualan makanan, buka catering. Ya kalau misalkan yang modelnya besar masih bisa buka catering, tapi dipikir-pikir siapa yang mau beli catering zaman sekarang? Sekarang pesta aja enggak. Kan dibatasi ya. Makanya berat banget ini, sangat berat banget. Cuma ya mudah-mudahan pandeminya cepat berlalu gitu ya. Atau kalaupun nggak berlalu, ya ada solusinya lah. Solusinya apa? Ya baiknya yang terlibat semuanya dari mulai kementerian terkait sampai teman-teman talent gitu ya, yang di bawah, teman-teman kru juga, baiknya sama-sama berpikir duduk satu meja atau gimana lah, perwakilan atau gimana supaya bisa ada solusinya gitu. Dan untuk teman-teman yang kehilangan pekerjaan, yang dalam kondisinya sudah lumayan parah juga, nggak tahu mau ngapain lagi, ya mohon dibantu juga harusnya pemerintah, bukan cuma yang dari bekerja di perusahaan lalu di PHK. Ya ini juga sebenarnya nggak di PHK, tapi kalau nggak ada job sama sekali ya sama juga. Iya, karena nggak ada aku penghasilannya, nol juga. Belakangan lihat komentar di medsos gitu ya, ke kementerian langsung, bahkan ke pak menterinya. Iya. Banyak pekerja seni yang protes ya, dalam arti mereka tuh juga adalah yang terdampak sangat besar gitu, yang sampai nol tadi. Cuma nggak dapat bantuan, nggak dapat perhatian. Tidak diperhatikan, tidak terperhatikan mungkin ya, lebih halusnya lagi gitu. Tidak tersaring mungkin. Soalnya tidak terdata. Soalnya mungkin masih pakai data-data yang dulu, yang mungkin kriterianya yang dibantu adalah warga miskin misalkan, atau warga yang istilahnya tuh
Jadi kurang yang mampu. Ya yang kurang mampu kan awalnya sih ya bukan nggak mampu, awalnya normal, tapi ketika pandemi ya jadi nggak mampu. Ya tadinya ada penghasilan jadi nol, siapapun juga jadi nggak mampu. Ya ada rumah, ada motor. Ya kalau misalkan kayak gini terus ya akhirnya dijual semua. Ini lebih miskin daripada yang miskin gitu. Iya benar. Gitu, makanya ya kita sama-sama prihatin semua. Jadi teman-teman juga yang di luar sana jangan cuma melihat pekerja seni itu kayak kayak ya senang-senang aja gitu. Ternyata ya ketika keadaan seperti ini juga sama ya, berat gitu, berat. sama juga. Paling itu sih mungkin yang bisa saya sharing gitu. Jadi mungkin jawaban tadi juga mewakili para event organizer lain yang juga terdampak besar ternyata di masa pandemi ini. Ya, saya pikir semuanya sama sih, baik yang IO kecil maupun IO yang besar. Semuanya sama, ya kebetulan pasti. Kalau saya sih sebenarnya masih IO kecil ya. Kita IO lokal doang gitu. Jadi di Bandung ya. Iya. Jadi bukan IO yang besar yang udah biasa ngadain konser apa segala macam ya sama juga. Karena ya nggak bisa ngadain apa-apa sekarang gitu. Ya walaupun di luar negeri sampai udah bisa sepak bola, ada yang Olympic Games apa segala macem kan ya, pesta olahraga, tapi kan di Indonesia nggak bisa. Jadi ya masih nol gitu. Ya mudah-mudahan pandemi ini memang cepat-cepat berlalu gitu ya, karena ternyata banyak juga yang terdampak dan nggak main-main gitu dampaknya ya kan, sampai banyak semua kalangan kena. Iya, semua kalangan kena. Dan mudah-mudahan semua yang sehat tetap sehat, dan yang sedang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Mungkin segitu aja Ngeteh Bareng Suami kali ini. Sampai jumpa di Ngeteh Bareng Suami selanjutnya.